Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Sweti dengan NIM 22882400055 dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu jurnal. Nah, apa sih jurnalnya? Yuk kita langsung ke pembahasan. Jurnal yang akan kita review berjudul The Bugis Makassar Diasporas, ditulis oleh Leonard. Artikel ini dipublikasikan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, volume 68, nomor 1 tahun 1995, dengan jumlah halaman 119 sampai 138. Artikel ini membahas fenomena diaspora orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hingga 18. Adapun latar belakangnya adalah pada periode 1500 sampai 1800, Asia Tenggara mengalami perubahan besar. Masuknya bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda mengubah peta perdagangan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat lokal terdesak, termasuk orang Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Dan terjadinya Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 menjadi pemicu utama dalam gelombang pengungsian. Dan selanjutnya ada tujuan penulisan jurnal. Penulis jurnal memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana diaspora ini terbentuk, mengapa diaspora Makassar gagal, sementara diaspora Bugis justru sukses bertahan dan berkembang di wilayah baru. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan sejarah dengan sumber utama berupa arsip VOC Belanda, dokumen Melayu seperti Tufat Al-Nafis, dan catatan Inggris, juga dilengkapi dengan tradisi lisan. Dari hasil utama ini ada 2 poin. Yang pertama, diaspora Makassar mengalami kegagalan karena para bangsawan tetap menuntut status tinggi dan sulit menyesuaikan diri, serta adanya perintangan oleh VOC. Di poin kedua, diaspora Bugis berhasil karena mereka lebih fleksibel, mau beradaptasi dengan kerajaan lokal, membentuk pemerintahan diaspora di Riau, Selangor, dan Sumatera. Kekuatan jurnal. Jurnal ini tidak hanya mengandalkan arsip Belanda VOC saja, tetapi juga dokumen Melayu seperti Tufat Al-Nafis, catatan Inggris di Sumatera, dan tradisi lisan. Dari beberapa sumber ini membuat analisisnya lebih lengkap. Nah, jurnal ini juga menjelaskan dengan detail tentang perbedaan nasib diaspora Bugis dan Makassar dan memberikan gambaran penting tentang bagaimana kelompok migran bisa berhasil atau gagal beradaptasi, sehingga menambah pemahaman dalam kajian migrasi dan diaspora. Ketika ada kekuatan, pastinya ada kelemahan. Kelemahan dari jurnal ini adalah kebanyakan cerita diarahkan pada tokoh besar saja, seperti Arung Palaka, Karaeng Galesong, Opu Daeng, dan lainnya. Sedangkan kehidupan masyarakat biasa dalam diaspora seperti petani, pedagang kecil, dan perempuan tidak banyak dijelaskan.
Banyak informasi berasal dari arsip VOC atau catatan Inggris. Sumber-sumber ini tentu punya bias karena Belanda dan Inggris memandang Bugis dan Makassar dari sudut kepentingan politik dagang mereka. Relevansi dan implikasi dari jurnal ini. Jurnal ini masih sangat relevan untuk kita pelajari sekarang karena menurut saya dari sisi teori penelitian ini memperkaya kajian tentang diaspora, migrasi, dan identitas budaya di Asia Tenggara. Kita bisa melihat bagaimana orang Bugis bisa beradaptasi, membangun jaringan perdagangan, bahkan sampai membentuk pemerintahan sendiri di Riau. Dan dari sisi politik, jurnal ini memberi gambaran nyata bagaimana sebuah komunitas mampu bertahan di lingkungan baru lewat strategi politik, ekonomi, dan juga perkawinan dengan bangsawan lokal. Dan bagi kita manfaatnya besar karena bisa membantu kita memahami proses terbentuknya masyarakat multikultural di Asia Tenggara. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, artikel ini layak dijadikan referensi karena kajiannya mendalam, sumbernya beragam, dan memberi perspektif baru tentang sejarah Bugis Makassar di perantauan. Artikel ini penting tidak hanya untuk studi sejarah kolonial, tetapi juga untuk memahami dinamika migrasi dan identitas budaya hingga masa kini. Nah, gimana? Seru kan review jurnalnya? Buat kalian, pantengin terus ya videonya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Pantengin terus channel ini untuk melihat video menarik-menarik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.